Perlukah Jaksa Agung kita seorang tentara? Perlukah jajaran Kejaksaan Agung kita diisi oleh para tentara? Perlukah pula Mahkamah Agung kita dipimpin oleh tentara? Perlukah jabatan hakim-hakim agung kita juga diisi oleh tentara? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu ikut muncul dalam semua keributan menyangkut perubahan Undang-Undang TNI yang kini sedang dibahas di DPR RI. Memang, dalam konferensi persnya, pihak DPR RI menegaskan kalau posisi tentara di Kejaksaan Agung hanya terbatas untuk posisi Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer atau Jampitmil. Tapi kalau undang-undangnya sudah diubah, bukan nggak mungkin jabatan Jaksa Agung pun nanti jatuh ke tangan seorang tentara. Jadi, mengapa perlu dipaksakan jajaran TNI bisa masuk ke Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung? Dan mengapa pula para tentara itu harus tetap ada dalam garis komando ketentaraan meskipun sudah berpindah tugas ke Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung? Kalau menurut kalian nih, mengapa? Mengapa perlu seperti itu? Apa tujuannya? Apa analisa kalian terhadap masalah ini? Kita pastinya punya argumentasi kritis terhadap keinginan pemerintahan supaya anggota TNI aktif bisa berkiprah di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kita pastinya punya catatan kritis soal ini. Tapi sebelum sampai ke sana, kita tampaknya perlu membahas soal ini dengan kacamata yang positif dulu. Kita perlu membahas ini dari sudut pandang keinginan dan tujuan pemerintah. Kalau benar Pak Prabowo mau memberantas korupsi dan kita cukup teryakinkan kalau dia memang mau memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, mau nggak mau Pak Prabowo memang harus bisa membersihkan dua instrumen penting dalam tatanan hukum kita, yakni Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Harus diakui, harus disadari, dua pilar hukum kita ini sudah hancur dan sudah menjadi sarang korupsi tersendiri. Dan kita harus ingat juga, kondisi ini sudah semakin parah dengan adanya intervensi kekuasaan ke ranah hukum di era kepemimpinan Pak Jokowi. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung menjadi semakin rusak gara-gara Pak Jokowi. Makanya nih, kalau Pak Prabowo memang mau memberantas korupsi, kalau dia sungguh-sungguh mau memberantas korupsi, maka dia pertama-tama memang harus bisa membersihkan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Mau nggak mau, dia harus bisa membersihkan dua pilar penting penegakan hukum kita itu. Dalam rangka pembersihan ini, mengingat Pak Prabowo punya latar belakang militer, bisa jadi dia merasa lebih sreg dan percaya kepada TNI buat melakukan pembersihan ini. Di sana dia punya orang-orang yang dia percaya, sanggup, dan bisa dia kendalikan juga. Jadi, boleh jadi tujuan memperbolehkan TNI aktif buat berkiprah di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung ini, tujuannya ada positifnya juga. Ini dalam rangka membersihkan kedua pilar penegakan hukum kita tersebut. Ini dalam rangka membersihkan Indonesia dari budaya korupsi. Lagi pula, di era Orde Baru, jabatan Jaksa Agung ini memang sudah sering diisi oleh orang dengan latar belakang militer. Jadi ini sesungguhnya bukan suatu hal yang baru di negara kita. Pastinya kita semua setuju bahwa Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung perlu dibersihkan dari korupsi internal mereka sendiri. Kita juga paham kalau pembersihan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang pemberani, yang bisa jadi perlu di-backup sama institusi yang bisa mengancam seperti tentara. Pastinya orang-orang baru yang mau bersih-bersih memang harus ditakuti supaya nggak ada perlawanan balik dari tikus-tikus nakal yang selama ini berpesta pora di Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung. Sampai di sini, kita bisa lah ya memahami tujuan dari upaya memasukkan tentara ke Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Sekarang, mari kita lepaskan kacamata positif kita. Mari kita bahas rencana ini dengan kacamata kritis. Mari kita lihat lubang-lubang dalam rencana ini. Catatan penting buat rencana ini adalah pengalaman kita di era Orde Baru. Ketika itu, memang benar ada Jaksa Agung yang berlatar belakang militer.
Tapi ini ternyata bukan jaminan bahwa Kejaksaan Agung kita jadi bersih dan bebas korupsi. Gak ada jaminan bahwa kalau Jaksa Agung berasal dari tentara dan Ketua Mahkamah Agung juga berasal dari tentara, gak ada jaminan bahwa mereka gak korup dan gak bakalan ikut tersedot ke kelompok para penjahat. Gak ada jaminan mereka gak bakal ikut masuk ke permainan kotor yang selama ini sudah berlangsung dan sudah sangat mengakar. Yang kedua, posisi Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung dari ketentaraan justru rawan intervensi. Dia rawan intervensi dari tentara dan juga presiden. Padahal, mestinya kita menganut sistem trias politika dan pemisahan kekuasaan. Seharusnya, baik Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung bekerja independen, terbebas dari intervensi kekuasaan manapun. Mereka seharusnya semata-mata hanya berpegang pada hukum yang berlaku. Jadi, walaupun harus diakui kalau masalah personel memang memegang peranan penting dalam pembersihan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, yang juga krusial adalah penguatan dari lembaga-lembaga itu sendiri. Sistem pengawasan harus berjalan baik, dan merit system juga harus berjalan dengan baik. Bisa jadi, perlu ada perombakan di dalam kelembagaan. Partisipasi publik, khususnya dalam pengawasan, perlu diperkuat. Edukasi kepada para jaksa dan hakim perlu juga diperkuat. Integritas sudah pasti perlu ditingkatkan. Jadi, sekedar mengisi posisi-posisi di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dengan tentara bukan jaminan bahwa semuanya bakal beres dan langsung berubah menjadi bersih. Diisi oleh siapapun jabatan Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung, kita tetap membutuhkan perbaikan sistem dan kelembagaan. Pastinya ada hal-hal positif dari keinginan Pak Prabowo memasukkan tentara aktif ke Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Tapi rencana ini bukan tanpa lubang dan bahaya besar yang mengintai. Jadi gimana soal upaya pembersihan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung ini menurut kalian? Apa kalian setuju kalau kita butuh tentara buat membersihkan lembaga-lembaga hukum kita? Terus gimana sama lubang-lubang dan bahaya-bahaya? Ya, teman-teman, menarik sekali tadi kita mendengarkan banyak hal yang disampaikan oleh Saudari Rini Budoyo, ya, oleh Mbak Rini. Ya, tentu masalah Undang-Undang TNI dan juga di Kejaksaan dibatasi, ya, sesuai rapat DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat kita yang memang sebetulnya ini menjadi pro dan kontra dan juga banyak aksi demonstrasi juga yang sebetulnya mengawal putusan ini dan ingin sekali putusan itu tidak dilanjutkan dan tidak disahkan gitu ya, atau lebih tepatnya dibatalkan lah gitu. Tetapi memang sudah disahkan ya, dan sekarang TNI sudah bisa seperti di kejaksaan, tapi katanya tadi dibatasi gitu ya. Dan kita berharap memang dengan adanya undang-undang ini gitu ya, disahkannya undang-undang TNI ini ya, agar lebih baiklah ke depannya, meskipun memang banyak sekali saya mendengarkan ini ya bisa saja kembali kepada zaman Orde Baru, bisa semacam apa namanya yang sering kita baca ya, bangkitnya Petrus atau apa gitu ya. Karena kala itu ya di masa kelam bangsa kita tentu ya, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar ada banyak korban ya, dan itu sangat miris lah kalau kita ceritakan ya. Tapi mungkin ya apapun keputusannya ya, semoga itu menjadi keputusan yang baik, keputusan yang bisa betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, untuk kemajuan suatu negara, terutama negara kita tercinta ya, negara Indonesia. Dan kemudian kalau kita melihat apa sih tujuannya seperti itu ya. Jadi kita juga jangan salah persepsi juga, karena banyak yang saya baca-baca balik ke zaman Orde Baru, balik ke seperti ini, balik ke ini, ke itu dan lain-lain. Tapi kita harus bisa juga melihat apa saja nanti tugas-tugas yang mungkin atau ada beberapa anggota TNI yang ditempatkan di beberapa lembaga misalnya seperti itu ya.
Tapi saya nggak terlalu panjang lebar lah untuk ke sana ya. Saya coba ulas penilaian masyarakat Indonesia tentunya. Menurut saya TNI tetap pada tupoksinya dan harus netral. Soalnya apabila dia korupsi, maka rakyat tidak akan bisa bersuara sebab dia punya senjata. Ya, ujung-ujungnya hilang jejak. Orang jujur akan punah. Nah, mungkin ini yang ditakuti gitu ya. Atau diwaspadai lah. Perlu seorang jaksa agung sebab jaksa agung bisa disuap. Sebab siapa yang melihat duit gak suka duit ya. Nggak masalah TNI masuk ke Kejaksaan Agung selama membela keadilan tak pandang bulu. Nah ini saya suka nih. Nah tergantung juga teman-teman. Kalau masuk Kejaksaan Agung ya it's okay no problem. Kita setuju. Tetapi dengan catatan memang betul-betul membela keadilan yang tidak pandang bulu dan menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana mestinya dan sebagaimana harusnya. Ya mungkin ada sumpah jabatan atau hal-hal yang lainnya. Benar-benar dilakukan dengan baik seperti itu ya. Nah, lalu kemudian munculnya Undang-Undang Revisi TNI tak lepas dari akibat kejelekan kondisi negara selama jalannya pemerintahan sipil yang gila-gilaan korupsi dan menjadi lemahnya ancaman negara dari luar. Jadi setuju ajalah kalau saat ini sudah harus perlu kembali lebih luas berperan mengamankan negara ini. Nah, jadi sebagian orang, sebagian besar setuju, tapi sebagian besarnya lagi tidak setuju. Makanya saya bilang tadi pro dan kontra. Tapi terlepas daripada hal itu, kita sebagai masyarakat Indonesia tentu ya bisa lebih jeli menilai bahwa sebenarnya tujuannya apa sih, kenapa dibuat seperti itu. Tujuannya untuk apa? Di bagian mana saja yang bisa ditempatkan? Terlibat di dalam hal apa gitu. Itu yang mesti kita juga harus cari tahu dulu. Ya kalau kita asal komen, asal berpikir misalnya, oh ini seperti itu. Ya walaupun memang tepatnya kita sih wanti-wanti juga ya waspada, tapi ya jangan sampai kita berpikiran yang terlalu jauh gitu ya, terlalu buruk terhadap undang-undang TNI yang disahkan itu teman-teman ya. Baik ya, masuk ke kejaksaan, baik ke kemanapun gitu, ya yang penting menjalankan tugasnya dengan baik ya. Kemudian saya melihat harus tentara sipil apa nih? Harus tentara gitu ya. Sipil selama ini korupsi, rakyat banyak miskin. Nah, ini juga dikatakan harus tentara. Sipil selama ini korupsi, rakyat banyak miskin ya. Jadi banyak juga yang setuju gitu ya. Tentara itu bukan malaikat keadilan yang ada di negara ini. Mereka manusia biasa yang ada juga jadi oknum pembunuh rakyat, pembunuh mahasiswa 98, jadi backing usaha ilegal dan bisnis haram yang harus dibikin aturan undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Koruptor paling takut dengan hukuman mati di depan anak bininya daripada Tuhan, dosa ataupun di penjara. Nah, masalah undang-undang hukum mati koruptor ini tentu ini sudah lama sekali digaungkan, saya rasa gitu ya. Karena melihat bagaimana maraknya koruptor ya, orang-orang korup di negeri ini, teman-teman. Kita melihat banyak sekali juga yang sudah ketangkap, yang sudah ketahuan, dan yang sudah terbongkar. Meskipun ya ada yang terbongkarnya cepat, ada yang terbongkarnya setelah 5 tahun, setelah 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya seperti itu. Tetapi apakah ketika misalnya ada undang-undang hukum mati koruptor akan menjamin hilangnya para pelaku korupsi misalnya? Ataukah itu sudah efektif untuk menuntaskan koruptor yang ada di Indonesia? Atau sebagai efek jerah ataupun hal-hal yang lainnya, atau kita juga bisa lihat bahwa itu nantinya bisa melanggar gitu ya, istilahnya ya hak asasi manusia gitu ya, dan hal-hal yang lainnya. Tetapi saya rasa sebagai masyarakat Indonesia, rakyat biasa yang memang kita memang tidak pernah korupsi sama sekali gitu ya, kita setuju-setuju aja kalau undang-undang hukum mati koruptor itu disahkan. Karena kalau sudah disahkan misalnya, mungkin menurut saya besar kemungkinan mereka bakal takut untuk korupsi. Kalau hanya di penjara saja, hanya di iniin saja, ya karena di penjara juga bisa keluar. Jadi gimana ya kalau kita melihat gitu ya? Apa mereka bisa akan jerah gitu ya kalau hanya di penjara saja? Toh juga di penjara bisa keluar. Kalau udah hukuman mati ya udah selesai.
undang-undang perampasan aset disahkan, dan seterusnya. Tapi kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak memungkinkan hal itu disahkan, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, bisa-bisa aja sebetulnya, ya. Ya harus ada dulu kesepakatan, dirubah dulu yang lain-lain untuk, ya itulah teman-teman ya. Saya nggak terlalu paham banget lah ya itu ya. Kemudian saya coba melihat apakah dengan masuk TNI di tubuh Kejaksaan Agung itu sudah dipastikan jaminan bahwa korupsi bisa dibersihkan? Ya, kita nggak tahu juga sebetulnya ya teman-teman ya. Ya ada juga misalnya, ya namanya juga manusia teman-teman ya, namanya juga manusia. Punya keterbatasan dia, apa bedanya misalnya TNI, polisi, atau sipil, dan lain-lain. Ya kalau memang punya niatan korupsi ya korupsi aja gitu ya. Namanya juga manusia, sipil manusia, ya apa yang lainnya semua manusia juga punya keterbatasan gitu ya. Tapi kita berharap kalau untuk tujuan yang lebih baik dan untuk memberantas korupsi ataupun hal-hal yang lainnya, ya kita tetap dukung, kita support juga. Tapi jangan sampai nanti ya kong kali kong juga di dalam gitu ya, jangan sampai seperti itu ya. Sangat perlu untuk negara Indonesia aman, terkendali, ditangani bagian hukum oleh TNI di setiap instansi dari pusat sampai daerah se-Indonesia. Dan TNI bisa bersihkan korupsi seluruh Indonesia, terlebih intelijen TNI di seluruh Indonesia, usul kami rakyat miskin. Jadi banyak juga masyarakat Indonesia yang kita lihat lebih percaya kepada TNI, teman-teman. Lebih suka kepada TNI dibandingkan, ya mungkin teman-teman tahulah. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ini kan ada oknum-oknum juga teman-teman. Ada oknum di si A, oknum si B, barangkali juga dia punya pikiran-pikiran untuk korupsi gitu ya, barangkali juga seperti itu. Banyak juga sebetulnya oknum-oknum dari aparatur ini, itu, dan lain-lain. Namanya juga manusia gitu ya. Ya mungkin hilaf, atau mungkin sudah diniatkan, atau yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada nanti pendapat Anda, boleh juga silahkan sampaikan di komentar pada video ini, agar nanti kita juga bisa saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.